Ternyata Sasa dan Aksa ini adalah anak dan juga ayah kandung. Dan ternyata Damar yang sudah sabotase tes DNA tersebut. Apakah benar demikian? Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap teman-teman, halo, selamat datang kembali di channel ini. Kita akan bahas bareng-bareng lagi ya hal-hal anomali dan menjengkelkan ketika permasalahan tes DNA dan lain sebagai macamnya. Kali ini tentang sabotase. Yap, berita tentang Sasa bukan anak kandung dari Aksa memang ini terasa masuk akal kalau berkaca kepada golongan darah Sasa, Aksa, dan juga Amira. Buat teman-teman yang belum mengerti dan masih lupa atau lupa lebih tepatnya yang menjelasin lagi. Jadi golongan darah Aksa itu adalah O, Amira AB, dan Sasa AB. Secara logika dan medis ini nggak mungkin kalau Sasa AB, harusnya Sasa ini kalau nggak A ya B teman-teman. Jadi dengan begini ini bukanlah anak kandung dari Aksa. Tapi kalau menurut Mimin, narasi ini tuh terlalu cetek banget gitu loh. Maksudnya gini, dengan 9 bulan lamanya bagaimana Aksa yang selalu merasa terikat dan lain sebagainya dengan Sasa, ya nggak sih teman-teman? Pernah ngidam juga, gendong Dirga pun juga merasa menggendong anaknya sendiri. Ini kan jadi menimbulkan pertanyaan, ini tuh sebetulnya maunya apa? Dan mau dibawa kemana ceritanya? Bener nggak? Bukan bermaksud untuk menyalahkan, tapi kalau ujung-ujungnya ternyata ini bukanlah anak kandung dari Aksa, terlalu dipaksakan sekali. Karena akhirnya ujung-ujungnya nggak nyambung. Terus kalau misalnya ini memang benar bukan anaknya Aksa, terus kenapa dulu Aksa harus ngidam? Terus kenapa dulu Aksa dan Amira diberitahu kalau salah satu anak mereka tuh bakal cacat dan juga nggak sempurna? Banyak hal yang terjadi. Bahkan Mimin pun sampai lupa dan malas buat ngebahasnya. Ini kan ngebuktiin ya, kalau dulu tuh terlihat jelas kalau kita tuh diarahkan kalau memang Aksa dan Amira ini ya adalah orang tua dari Sasa dan juga Dirga di masa depan gitu. Seolah-olah kita diarahkan ke arah yang sana. Bisa juga sebetulnya ini adalah plot twist, ternyata memang benar ditukar inseminasinya yang harusnya dari Aksa kepada Amira tapi dari Aksa kepada orang lain sehingga tertukar dengan miliknya Damar. Bisa jadi, tapi kok kebetulan banget nih sama Damar. Kan jadi bikin kesel juga. Bahkan ada teori yang mengatakan kalau Damar ini dari awal tuh sebenarnya udah muncul teman-teman dari zaman dulu karena punya dendam kepada Bastian Rahardian. Apalagi Damar ini dan Bastian itu adalah ayah dan juga anak kandung. Jadi itu artinya Damar ini adalah anak kandung dari Bastian, dari perempuan yang lain. Ini pun juga udah sempat Mimin bahas di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton dan kenapa ini dan itunya, boleh cek di video sebelumnya. Scroll aja ke bawah ya. Nah, dari sini pun juga udah bisa dijelasin. Kalau memang ada segi balas dendamnya nih teman-teman. Mirip kayak Galang. Cuman kalau Galang tuh kan dari awal tuh udah menggebu-gebu ya. Dari kecil tuh oke, balas dendam sama Rahardian. Rahardian pokoknya nomor 1 harus balas dendam, hancurin Rahardian. Udah gitu, that's it. Semangat itulah kalau Galang. Tapi kalau Damar tuh yang gilanya adalah bener-bener dikasih lihat kepada kita. Ini pintarnya sang penulis ya. Dan Mimin cukup salut juga sih. Meskipun ini penuh misteri juga pada akhirnya. Diperlihatkan Damar tuh gak sejahat itu. Gak seburuk itu. Bener-bener kelihatan seperti orang pekerja biasa. Orang manusia biasa dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya tuh bener-bener smooth banget. Sehingga ketika Damar tahu kalau Aksa ini pemilik mobil dari yang sudah menabrak istrinya, gak langsung balas dendam, tapi kayak menunggu dulu, masih ada baik-baiknya, nolong Bastian dan lain sebagainya macamnya. Itu bener-bener di treatnya tuh bener-bener halus banget, soft banget gitu, sehingga nanti ketika meledak nih Damar teman-teman, kita nih gak akan ngeh kalau Damar ini adalah semua pelaku dari kebanyakan kejahatan-kejahatan yang terjadi, kurang lebih seperti itu. Tapi sejauh ini so far itu memang terasa make sense juga, karena balik lagi dengan secara tiba-tiba Sasa dan Aksa ini tuh bukan ayah dan juga anak kandung, bisa aja. Tapi yang paling menarik perhatian kalau menurut Mimin tuh teori tentang kalau misalnya sabotase tentang Aksa dan juga Sasa. Jadi bisa aja karena Damar ini tuh adalah anak kandung Bastian dan pura-pura belum beritahu maksud dan tujuannya seperti apa. Damar itu menukar dan memberitahu kepada Aksa dan Amira kalau golongan darah Sasa itu adalah AB. Jadi
dalam pandangannya Aksa dan juga Amira, ya udah selesai, ini AB. Sehingga ini bisa dilakukan Damar ketika ada hal-hal yang kayak gini tuh disabotase sama Damar. Padahal misalnya golongan darahnya salah satu A atau B, bukan AB teman-teman. Jadi bisa aja ini disabotase oleh Damar. Karena kalau menurut Mimin ini yang paling memungkinkan. Untuk saat ini ya, sekali lagi, banyak rumor yang beredar, banyak hal yang bisa terjadi. Cuman kalau kita boleh ambil secara dari sekarang aja tuh memang yang paling cukup memungkinkan ya ini. Jadi disabotase hasil tes DNA-nya supaya nanti diarahkan ke Surabaya, Aksa dan lain sebagainya macamnya. Jadi biar ibaratnya nanti salah satu bisa diambil lah sama Damar, dan Damar punya alasan untuk bisa deketin Amira karena Damar suka sama Amira. Atau lebih tepatnya gini, Damar ini adalah Galang versi yang jauh lebih jahat. Kalau memang ini semua benar terjadi. Contohnya begini. Tadi Mimin udah jelasin tuh di awal. Galang tuh menggebu-gebu. Dari awal tuh muncul pengen balas dendam, dan balas dendam. Sedangkan Damar tujuannya sama juga. Tapi lebih kalem banget. Nah ini justru lebih berbahaya nih orang-orang yang pendiam gini teman-teman. Karena biasanya tuh akan jauh lebih berbahaya. Makanya kenapa yang paling jauh lebih berbahaya ini ya si Damar ini. Paling takut, apalagi nenek. Kalian bakal lihat neneknya Damar tuh aslinya seperti apa. Damar pun juga aslinya seperti apa. Makanya ini benar-benar begitu mengerikan ibaratnya. Makanya ini akan menjadi sebuah perdebatan sengit ya teman-teman. Karena balik lagi Damar tuh dari awal sudah mengincar Aksa. Oke, karena tahu istrinya meninggal dan lain sebagainya macamnya. Terus akhirnya pakai cara ini, sabotase tes DNA, supaya seolah-olah kalau Damar ini adalah ayah dari anak yang dikandung Amira, supaya Damar punya alasan buat bisa ketemu sama Amira, bisa supaya Amira bisa ikut mengurus Sasa dan juga Dirga dan lain sebagainya macam. Jadi itu kayak trik aja supaya mendekatkan Damar ke Amira lah, kayak gitu kurang lebih. Sehingga ini paling terasa masuk akal juga, apalagi kejadian meninggalnya istrinya Damar tuh beberapa bulan yang lalu ya, sehingga ini bisa disimpulkan ya cukup masuk akal juga. Atau memang ternyata Suster Endah ini kalau kita boleh ngomongin teori paling gilanya, memang sedari awal tuh dibayar sama Damar untuk ditukar teman-teman. Oke, dibayar untuk ditukar, terus akhirnya supaya nanti Damar bisa ambil Amira dari Aksa dengan tujuan balas dendam. Karena Damar ini adalah anak kandung dari Bastian. Bisa jadi juga karena Damar memang anak kandung dari Bastian. Meskipun tujuan Damar datang ke sini itu adalah karena istrinya meninggal gara-gara mobilnya Aksa Rahardian atau mobilnya atas nama Aksa Rahardian. Teman-teman pusing? Sama Mimin juga. Karena dengan bikin cerita kayak gini tuh akan memunculkan teori-teori baru sebetulnya. Tapi gak apa-apa sih, ini bikin penasaran juga dari segi cerita. Dan menurut Mimin, penulis pun juga kayaknya lagi effort banget ya. Jadi patut kita acungi jempol juga sejauh ini so far. Karena memang gak mudah teman-teman untuk membuat sebuah cerita setiap harinya dengan syuting stripping setiap harinya. Tapi inilah ada sebuah bentuk bagaimana cerita tuh yang tadinya kita nggak sangka-sangka jadi melebar. Jadi kita diberikan, oh ternyata ada ini, ada konflik ini, ternyata bisa ke sini ceritanya, ternyata bisa muter ke sini dan lain sebagainya macamnya. Memang banyak yang komplain muter-muter, capek, ngerasa ketipu, ngerasa diprank ya. Sabar aja, nama juga sinetron teman-teman. Yang jelas ini akan menjadi sebuah perhatian juga dari Aksa. Karena balik lagi ya, untuk sekarang memang yang paling possible adalah antara Bella dan juga Damar itu aja. Antara dua orang ini yang paling berpotensi merusak semua rencana gila ini. Karena ya balik lagi, siapa lagi kalau bukan mereka berdua. Kalau Galang, balik lagi, waktu itu Galang ini tuh belum ditemukan. Galang masih terombang-ambing di lautan. Kalau misalnya Zora, Hilda, dan Reno, mereka pun juga bertiga belum tahu ya waktu itu. Sehingga yang paling memungkinkan ya Bella dan juga Damar. Tapi ya apapun itu sih teman-teman, semoga aja segera terbongkar kejadian aslinya. Karena balik lagi, kalau memang benar terbukti antara Damar dan juga Bella sih ini benar-benar ngeri banget ya. Benar-benar sejahat itu. Karena balik lagi sih, selain Bella, Galang, Hilda, Zora, Tommy, dan juga Kusno, orang yang paling benar-benar harus diawasi betul-betul ya tidak lain dan tidak bukan Damar ini teman-teman, dan juga nenek. Mungkin terlihat baik, santun, sopan ya, padahal ada sesuatu yang nanti kita bakal tahu. Dan ini bakal teman-teman lihat juga semuanya. Dan semoga aja
ini bakal semakin seru juga ya, walaupun tentu mungkin buat teman-teman yang nonton nggak suka ya, karena kok Sasa anaknya orang lain sih, kenapa bukan anaknya Aksa dan lain sebagainya macamnya. Mimin ngerti, namanya juga udah ngerasa terikat kita ya sama Aksa dan Namira. Tapi yang terpenting semuanya bisa terbongkar juga. Benar apa tidaknya Damar yang sudah sabotase dan merencanakan semua ini, dan bisa jadi mungkin Bella juga ada andil di sana. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.